tata cara ikut latihan pencak silat PSHT. Lokasinya di mana, Mas? Untuk jadwal latihannya kapan, Mas? Untuk tata caranya seperti apa, Mas? Yang boleh ikut latihan itu usia berapa? Latihan itu bayar apa enggak sih, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam persaudaraan, salam pencak silat. Berjumpa lagi dengan channel kami Aktivis 22 dalam konten tanya jawab ya, bersama Mas Ketua Ranting Abdul Hadi ya, dan saya Irham. Kita berada di latihan PSHT Ranting Tirto, Mas ya. Ya. Nanti kita akan membahas tentang tata cara ikut latihan pencak silat PSHT di Ranting Tirto, karena banyak yang bingung, Mas. Ya. Tanya-tanya latihannya gimana, latihannya caranya ikut itu gimana. Kita langsung saja ke pertanyaannya, Mas ya. Ya. Karena udah banyak yang masuk di Google Map kita ya, tempat latihan PSHT Ranting Tirto itu banyak yang komen tanya itu latihannya kapan, latihannya jam berapa, padahal udah ada jadwalnya. Mungkin karena kurang membuka itu ya, kurang mengorek-ngorek. Jadi ini langsung saya bacakan saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Lokasinya di mana, Mas? Oh iya. Untuk mengetahui lokasi latihan PSHT Ranting Tirto, kita ada beberapa alternatif ya. Yang pertama, bisa membuka Google Map. Nah, di situ di Google Map sudah dicantumkan di manakah lokasi latihan PSHT Ranting Tirto. Tinggal nanti ketik saja tempat latihan PSHT Ranting Tirto. Nah, kalau memang tidak terbiasa menggunakan Google Map, bisa dicari alamatnya di Desa Samborejo, Dusko Mijen, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Nah, nanti tinggal tanya saja rumahnya Mas Tamam. Nah, Mas Tamam itu adalah salah satu warga PSHT yang domisilinya di tempat latihan. Nah, jadi tempat latihan PSHT Ranting Tirto tersebut ada di halaman rumahnya Mas Tamam. Seperti itu, Mas. Di Dusko Mijen Samborejo Tirto ya. Ya. Desa Samborejo Tirto. Ya. Jadi di Samborejo Tirto ya, dan salah. Untuk jadwal latihannya kapan, Mas? Apakah siang hari, apakah malam hari? Harinya hari apa? Seperti itu, monggo. Oke. Untuk jadwal latihan di PSHT Ranting Tirto itu ada dua kali latihan dalam satu minggu, yaitu hari Jumat jam 20.00 sampai selesai, dan hari Senin jam 20.00 sampai selesai. Nah, untuk durasi latihan nanti tergantung dengan tingkatan. Jadi kalau masih awal ya nanti durasinya pendek, kemudian semakin tinggi tingkatannya nanti durasinya akan lebih lama, karena itu kaitannya dengan beban materi yang diemban oleh masing-masing tingkatan sabuk gitu. Ya, pasti menyesuaikan ya, untuk waktu latihan menyesuaikan. Iya. Berarti latihannya setiap hari Jumat atau malam Sabtu dan hari Senin atau malam Selasa ya, teman-teman ya. Iya. Untuk tata caranya ini, setelah saya datang ke tempat latihan seperti apa, Mas? Oh, oke. Apakah saya harus ke loket pendaftaran dulu mungkin? Ya. Seperti apa? Ya. Oke. Kalau sudah mengetahui tempat latihannya, kemudian jadwal latihannya, tinggal nanti datang saja ke tempat latihan. Di situ nanti menemui pelatih. Nah, ciri-ciri dari pelatih itu memakai pakaian hitam-hitam, seragam pencak silatnya PSHT, dan menggunakan sabuk putih yang berupa mori. Nah, itu. Nah, di situ nanti pelatihnya banyak, akan tapi koordinatornya Mas Tamam.
ya. Jadi nanti menemui Mas Tamam atau menemui pelatih-pelatih yang lain dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Oh ya. Ya. Nah, kemudian mungkin bingung ketika datang ke tempat latihan itu pakaiannya apa. Nah, untuk yang pertama kali datang ke tempat latihan, silahkan pakai saja baju yang sudah dimiliki. Jadi tidak perlu pakai baju pencak silat. Contoh, pakai baju kaos, kalau bisa kaos lengan panjang, kalau tidak ada lengan pendek nggak apa-apa. Nah, bawahnya pakailah celana yang sekiranya mudah untuk bergerak, karena pelajaran pencak silat kita mungkin nanti ada menendang, ada split dan sebagainya. Jadi kalau pakai pakaian yang sulit untuk bergerak, nanti kesulitan ketika berada di tempat latihan seperti itu, Mas. Oh ya. Kalau pakai celana pendek itu gimana misalnya, Mas? Oh ya. Ya. Sebetulnya kalau pertama kali ikut latihan pakai celana pendek tidak apa-apa, akan tetapi dari segi sopan santun celana pendek itu kurang, dan kedua dari segi keamanan juga kurang. Bisa saja karena kita latihan pencak silat, nanti ada latihan jatuhan atau mungkin jatuh tidak sengaja. Nah, kalau kita pakai celana pendek nanti bisa saja lututnya terluka. Tapi kalau kita pakai panjang itu lebih safety, lebih aman gitu, Mas. Agar mengurangi cedera jadi pakai yang lengan panjang sama celana panjang. Ya, oh iya iya. Untuk pendaftaran ada formulirnya apa enggak, Mas? Nah, ya. Untuk pendaftaran ya, jadi nanti ketika sudah sampai di tempat latihan akan diberikan formulir. Nah, formulir tersebut harus diisi nama, pokoknya diisi identitas dan nanti ditandatangani oleh wali, ya, bukan wali songo ya. Enggak ada. Jadi ditandatangani oleh wali, yang dimaksud adalah oleh orang tua, atau mungkin yang sudah berumah tangga bisa ditandatangani oleh istri atau mungkin suami gitu. Ya. Kalau memang ibu-ibu pengen ikut latihan ya berarti yang menandatangani formulir adalah suami. Kalau bapak-bapak berarti yang menandatangani formulir adalah istrinya gitu, Mas. Intinya itu untuk minta izin ya. Minta izin keluarga. Ya, karena kan kita ikut latihan harus diketahui oleh keluarga. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari karena ini kok keluar malam setiap 2 minggu sekali, kok seminggu tidak 2 kali. Seminggu 2 kali kok tidak ada laporan pada keluarga, ini kemana kan seperti itu. Jadi harus ada izin seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang ikut latihan itu usianya apakah harus sudah dewasa atau anak-anak juga boleh? Intinya untuk usia yang boleh ikut latihan itu usia berapa? Ya, sebetulnya di PSHT Ranting Tirto kita tidak membatasi usia berapa. Jadi usia anak-anak, katakanlah usia SD itu bisa ya. Di sini juga melatih usia SD. Nah, nanti latihannya berupa seni ketika SD ya, karena tidak mungkin SD kok kita latih keras seperti yang dewasa ya. Jadi kita SD itu yang terpenting adalah pengenalan bela diri pencak silat. Nah, kemudian selain SD juga nanti ada usia remaja. Nah, usia remaja ini usia emas di PSHT ya, karena bisa diarahkan untuk nanti menjadi seorang pelatih atau diarahkan untuk ke prestasi. Jadi kita arahkan untuk dia berprestasi di gelanggang mengikuti pertandingan-pertandingan. Nah, yang terakhir adalah usia dewasa. Nah, usia dewasa itu ya mungkin yang sudah berkeluarga. Nah, untuk yang sudah berkeluarga nanti prospeknya adalah dia mempelajari bela diri yang memang efektif digunakan untuk membela diri ketika di jalanan seperti itu. Dan nanti prospeknya untuk menjadi seorang warga PSHT. Nah, gitu. Jadi tidak ada batasan usia mulai dari usia dini, remaja maupun dewasa. Nah, gitu. Ya. Ini untuk pertanyaan terakhir. Mungkin kalau mau tanya malu biasanya nih, Mas. Jadi saya tanyakan ya. Latihan itu bayar apa enggak sih, Mas? Oke. Ya. Ini saya jawab khususnya di Ranting Tirto, dan mungkin kalau berbeda di tempat latihan yang lain itu maklum karena
ini kebijakan dari masing-masing tempat latihan. Oh, beda-beda Pak. Beda-beda. Nah, untuk di Ranting Tirto sendiri latihan itu tidak bayar. Ya, tidak Gratis? ada ya. Tapi tidak sepenuhnya gratis Mas sebetulnya. Ya. Oh, Jadi intinya tidak ada bayar bulanan, itu nggak ada. SPP itu nggak SPP ada? nggak ada. Tapi ketika ikut latihan, kemudian dapat formulir. Nah, ketika nanti menyerahkan formulir itu biasanya dikenai biaya administrasi. Nah, murah ya, tidak nyampe 50.000. Tidak, Nah, di bawah tidak, nanti. di bawah 50.000 ya. Mungkin 10.000. Nah, bisa saja mungkin 20, 30 dan sebagainya. Nah, akan tetapi nanti ketika latihan mungkin ada uang kas. Nah, uang kas itu nanti digunakan untuk membeli minuman atau makanan yang nanti dikonsumsi sendiri oleh siswa. Saya sendiri tidak tahu siswa itu nanti ditarik kas berapa, karena itu murni siswa yang mengelola. Oh iya, Nah, iya. dan juga nanti ketika kenaikan sabuk ya itu ada dikenai tarif. Nah, tarif tersebut ya untuk administrasi, untuk konsumsi dan lain sebagainya. Seperti itu Mas. Jadi walaupun gratis tapi sebetulnya tidak sepenuhnya free ya, Iya. tetap dikenai biaya di momen-momen tertentu ya, gitu ya. Oke, gitu Mas. Iya. Ya, mungkin itu penjelasan dari Mas Ketua Ranting bisa dipahami ya. Jadi kalau mau ikut latihan sudah nggak perlu bingung lagi. Ya. Jadi tinggal datang ke tempat latihan di Desa Samburejo ini, di rumahnya Mas Tamam. Ya. Jadi yang belum ikut latihan bisa gabung aja. Terutama yang di wilayah sekitar Kecamatan Tirto dan sekitarnya. Mungkin itu saja Mas ya. 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 Demikian dari kami channel Aktivis 22. Salam persaudaraan, salam olahraga, salam pencak silat. Oke.